Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini kita pelajaran bahasa Arab ya. Insya Allah semua sudah siap? Insya Allah sudah siap. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang al-adawatul madrasiyah. Apa sih al-adawatul madrasiyah? Al-adawatul madrasiyah adalah peralatan-peralatan sekolah, kayak misalnya gunting, pensil, pena, atau tas, atau buku. Itu yang disebut dengan al-adawatul madrasiyah. Hari ini kita akan menyimak bahasa Arab al-adawatul madrasiyah, kemudian menghafalkan kosakatanya, dan kita juga akan menyusun kosakata al-adawatul madrasiyah menggunakan susunan gramatikal, boleh mubtada khobar atau inna wa akhwatiha atau kana wa akhwatiha. Nah, yang pertama kita akan menghafalkan kosakata al-adawatul madrasiyah. Jadi ibu sebutkan dulu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, kemudian bahasa Arabnya. Tugas kalian adalah menyimak ya. Kemudian nanti kita hafalkan secara mandiri. Yang pertama ada tas. Hakibatun tas. Tas hakibatun. Jadi bahasa Arabnya tas adalah hakibatun. Kemudian yang kedua ada kotak pensil, makalamatun. Makalamatun kotak pensil. Kotak pensil, makalamatun. Yang pertama hakibatun tas, kemudian kotak pensil, makalamatun kotak pensil. Yang ketiga ada kolamun pena, kolamun pena, pena kolamun, pena kolamun. Kemudian yang keempat ada pewarna, pewarna untuk menggambar ya. Mirsamun pewarna, pewarna mirsamun. Kemudian yang kelima ada mistorotun. Apa mistorotun? Penggaris. Penggaris mistorotun. Nah, itu yang kelima. Yang keenam ada kolamur rososi sepidol. Kolamur rososi sepidol. Sepidol kolamur rososi. Kalau tadi pena itu bahasa Arabnya kolamun, tapi kalau spidol itu kolamur rososi. Dia ada tambahan di belakangnya, jangan sampai salah ya. Kemudian yang ketujuh, miberotun peruncing. Peruncing miberotun. Kemudian yang kedelapan ada jangkar, firjarun jangkar. Jadi kita untuk membuat lingkaran atau akan menggambar membuat lingkaran, itu namanya firjarun jangkar. Firjarun jangkar, firjarun ya. Kemudian yang kesembilan ada kirtosun kertas. Kertas kirtosun berbeda dengan buku. Kalau kertas itu satu lembaran saja, tapi kalau buku itu kumpulan kertas, itu namanya berbeda. Kalau kertas itu kirtosun, tapi kalau buku itu daftarun. Baik. Kemudian yang ke-10, yang ke-10 ada mimsahatun penghapus. Penghapus mimsahatun. Kemudian yang ke-11 ada mikosun gunting. Gunting mikosun. Jadi kalau gunting itu merupakan peralatan yang ada di sekolah ya, merupakan al-adawatul madrasiyah, biasanya digunakan untuk membuat atau membuat atau kita menciptakan kreativitas, kita membutuhkan gunting. Yang ke-12. Yang ke-12 ada hiberun tinta. Tinta hiberun. Jadi tinta untuk ngisi spidol itu namanya hiberun. Biasa kita sebut hiberun. Hiberun tinta. Tinta hiberun. Kemudian ada yang ke-14 ada daftarun buku. Buku daftarun. Jadi kalau tadi kirtosun itu adalah kertas, nah yang kali ini sekumpulan kertas yang menjadi satu buku itu namanya daftarun. Daftarun buku. Buku daftarun. Kemudian yang terakhir ada kitabun. Kitabun kitab.
kitabun, kitab, kitab, kitabun. Nah, baik. Setelah itu kalian hafalkan masing-masing. Semuanya sudah hafal? Baik, kita ulangi lagi sekali lagi. Tas, hakibatun. Kotak, pensil, makalamatun. Pena, kolamun. Kemudian pewarna, mirsamun. Kemudian penggaris, mistorotun. Kemudian spidol, spidol, kolamurrososi spidol ya. Kolamurrososi spidol. Kemudian ada peruncing, miberotun, peruncing. Jangkar, firjarun, jangkar, firjarun, jangkar. Kemudian setelah jangkar ada kertas, kirtosun, kertas, kirtosun. Kemudian penghapus, mimsahatun, penghapus. Kemudian habis penghapus itu ada gunting, gunting, mikosun, gunting, mikosun, gunting. Kemudian ada yang keberapa ini? Yang ke-12 ada hiberun, tinta, tinta hiberun. Kemudian yang ke-13 ya, yang ke-13 ada daftarun, buku, buku daftarun. Yang terakhir ada kitabun, kitab, kitab, kitabun. Baik, semuanya sudah hafal? Sudah, insya Allah. Baik, kemudian kegiatan selanjutnya kita akan membuat kosakata al-adawatul madrasiyah. Membuat kosakata tersebut menjadi sebuah kalimat menggunakan susunan gramatikal. Jadi kita bisa pakai mubtada khobar atau inna wa akhwatiha atau kana wa akhwatiha. Baik, contohnya mubtada khobar gimana Bu? Contohnya begini. Sudah belajar semua kan? Sudah pernah belajar? Ibu kasih contoh juga. Al-ustadu jayyidun, begitu. Itu namanya mubtada khobar. Jadi kalau misal al-adawatul madrasiyah, gimana susunan gramatikal mubtada khobarnya? Contohnya kita pakai mikosun, al-mikosu jayyidun. Kita juga boleh memakai isim isyarah. Jadi hadza mikosun, karena mikosun adalah muzakkar, jadi kita memakai hadza. Kalau hakibatun gimana Bu? Gimana? Hadihi hakibatun, karena hakibatun merupakan muannas. Jadi isim isyarahnya juga menggunakan isim isyarah muannas. Hadihi hakibatun, begitu. Kemudian kalau memakai susunan gramatikal inna wa akhwatiha gimana Bu? Contohnya innal mudiro jayyidun. Jadi kerjanya inna ini dia menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Jadi innal mudiro dia isimnya menjadi nasab, jayyidun, jayyidun khobarnya menjadi rofa. Bisa? Jadi kalau misal al-adawatul madrasiyah dimasukin contohnya hiberun, gimana? Innal hibro jayyidun atau jamilun boleh. Kemudian kalau kita menggunakan susunan gramatikal kana wa akhwatiha gimana Bu? Boleh Ibu contohin. Kana al-ustazu ghaniyan. Jadi kalau inna tadi menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya, kalau kana kebalikannya. Kana ini merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Jadi kanal ustazu ghaniyan. Jadi kita masukin, kita contohnya pakai kitab. Berarti kanal kitabu mufidan, begitu ya. Paham insya Allah semua? Baik, insya Allah paham. Baik, sampai sini pelajaran hari ini. Kemudian sebelum pulang Ibu minta kalian membuat satu kalimat tentang satu kalimat al-adawatul madrasiyah menggunakan susunan gramatikal. Boleh inna wa akhwatiha, boleh kana wa akhwatiha, boleh mubtada dan khobar ya. Baik, setelah itu dikumpulkan kemudian kita pulang. Baik.
Insya Allah pelajaran sudah selesai. Kita tutup hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.